Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Witness Day Morning Spirit. Kita akan mengawali dengan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu berikut ini. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dengan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, pagi ini kami kembali datang kepadamu dan kami mengakui bahwa kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi hati dan pikiran kami, juga hikmat Tuhan yang menaungi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 1-7 yang demikian firman Tuhan. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman,
mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bersedia mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema renungan pada hari ini adalah keluargaku, istanaku. Ada ungkapan home sweet home yang berarti adalah rumahku, istanaku. Namun rumah di sini saya lebih mengartikan bukan hanya bangunan saja, tetapi lebih kepada suasana, penghuni yang ada di dalamnya. Jadi ungkapan tersebut sebenarnya menggambarkan suasana kehidupan dalam rumah yang bagaikan istana, di mana di sana ada keindahan, aman, terlindungi, ada kenyamanan, kebahagiaan, mendekati sempurna. Istana. Oleh sebab itu, saya menggunakan istilah tema ini, keluargaku, istanaku. Tujuannya adalah bukan hanya menekankan bangunan fisik saja, rumahnya harus besar, bukan itu yang utama. Tetapi suasana yang hangat, yang nyaman, damai, penuh dengan sukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menghadirkan suasana seperti itu di dalam rumah tangga kita? Kita memberi diri sehingga saling menolong, saling menjaga, melindungi, tercipta kenyamanan, keindahan di dalam keluarga kita. Memang di dalam keluarga itu terdiri dari orang-orang yang juga tidak sempurna. Ayah, ibu, anak-anak, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi justru bagaimana satu dengan yang lain itu bisa saling menolong, saling membantu, saling melengkapi, menumbuhkan kebahagiaan antara satu dengan yang lain. Bukan justru sebaliknya, destruktif, merusak. Apalagi terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun saat ini banyak yang mengalami seperti itu. Kita yang belum mengalami
jangan sampai itu terjadi di dalam keluarga kita. Kita yang pernah mengalami, segera lakukan pemulihan diri. Karena dampaknya tidak hanya sesaat untuk memulihkan, dampaknya itu begitu kompleks. Setelah terjadinya KDRT, kita akan mengetahui betapa rusaknya keluarga itu. Bukan home sweet home lagi yang terjadi. Secara fisik bisa terjadi sakit mulai dari ringan sampai dengan parah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Bahkan sakit fisik itu bisa berkesinambungan. Yang lebih serius lagi adalah psikologis. Menurunnya kedekatan, gangguan perilaku, menurunnya motivasi, muncul tingkah laku mengucilkan diri, mengisolasi diri, menjauh dari orang-orang sekitar. Itu adalah gangguan-gangguan perilaku, merasa minder. Apalagi bagi anak-anak, mereka kemudian tidak mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang mereka. Bahkan di dalam sebuah clipping jurnal perempuan tahun 2002, itu dikatakan bahwa biaya kesehatan per tahun menjadi tinggi. Nah, ini ada kaitannya antara kesehatan fisik, psikis, dan juga ekonomi. Akibat tekanan, akibat kenyamanan yang rusak, rupa-rupanya itu berpengaruh terhadap kesehatan. Menjadi sering sakit, sering pusing, daya tahan tubuh menjadi rendah, dan dampaknya juga ekonomi. Per tahun menjadi lebih besar untuk membeli obat, untuk periksa dokter, dan sebagainya. Oleh sebab itu, jangan anggap sepele KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dampaknya begitu besar. Kalau kita mengalami, segera ampuni dan pulihkan relasi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 1-7 dengan judul Hidup Bersama Suami Istri, Rasul Petrus memberi beragam ajaran, didikan, nasihat kepada suami istri di dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sehingga bisa menumbuh kembangkan kenyamanan, sukacita di dalam keluarga. Karena memang sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan keluarga dengan rencana dan tujuan yang baik. Adam dan Hawa diciptakan berpasang-pasangan, dan Tuhan berfirman bahwa Hawa itu adalah penolong. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja yang bisa kita temukan di dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7? Di antaranya adalah istri tunduk kepada suami. Kemudian istri hidup saleh, bahkan bisa memenangkan suami. Kemudian perhiasan istri bukan hanya lahiriah, tetapi lebih kepada manusia batiniah. Kemudian suami-suami hidup bijaksana. Suami-suami memperlakukan istri sebagai teman yang sederajat, sebagai sesama pewaris tahta karunia. Sungguh indah sekali sebenarnya kalau kita hayati. Sayangnya banyak yang sudah meninggalkan pola hidup yang seperti itu. Misalnya saja contoh kecil, ya perhiasan manusia zaman sekarang
bukan manusia batiniah yang diutamakan, tetapi yang diutamakan adalah lahiriah, perhiasannya, bajunya, glowingnya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali seperti Tuhan menciptakan dan merencanakan indahnya kehidupan keluarga, sehingga kita bisa merasakan keluargaku, istanaku. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, menyerahkan aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur Engkau berikan kami kesehatan, keluarga, begitu kehidupan yang penuh berkat. Namun kami tidak menyadari semuanya itu ya Tuhan. Kami sering melalaikan, menyepelekan, egois. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami, anak-anak kami, cucu kami, dalam studi, dalam pekerjaan mereka. Juga untuk kami yang bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, mampu bekerja dengan baik, mendapatkan hasil, mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan kami, baik itu sakit, keretakan dalam rumah tangga, tujuan-tujuan hidup yang belum tercapai. Tuhan kiranya terus tuntun kami ke jalan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang berpelayanan dalam hal pemeliharaan iman. Tuhan bimbing sertai selalu. Dalam hal kesaksian, Tuhan beri semangat dan jalan. Dalam hal organisasi, pembangunan, kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan berikan solusi. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berikan hikmat untuk para pemimpin kami mengurai masalah saat ini yang pelik, masalah ekonomi, politik, kesehatan, keamanan, semuanya berhadapan dengan tantangan-tantangan yang begitu pelik. Tuhan sendiri yang karuniakan hikmat, kesehatan, kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan, dalam tutur kata, pikiran, dan juga tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.